GIC adalah rumah doa bagi segala bangsa-bangsa. Kita ada di sini, kita mau berdoa bagi bangsa-bangsa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau satukan setiap hati kita naikkan setiap pokok doa kita mau berdoa untuk pemulihan boleh terjadi bagi bangsa-bangsa. Mari kita buka hati, buka suaranya, kita menaikkan setiap doa kita. Tuhan, di sore hari ini kami mau berdoa, Tuhan, biar Tuhan yang melawat setiap bangsa-bangsa. Tuhan boleh melawat setiap benua, Tuhan, ada Amerika, Eropa, Tuhan, Australia, Tuhan, Asia, Afrika. Tuhan, curahkan kuasa-Mu, Tuhan, bagi setiap bangsa-bangsa. Kami percaya, Tuhan, pemulihan, pertobatan boleh terjadi. Dan kami percaya, Tuhan, penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi bagi setiap bangsa-bangsa. Dan di masa pandemi corona ini, Tuhan, kami tahu, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya, Tuhan, yang menjadi sumber pegangan, sumber pengharapan yang hidup bagi setiap kami. Dan untuk itu kami percaya, Tuhan, di momen Pentakosta yang ketiga ini, di hari dimana pencurahan Roh Kudus-Mu, kami tahu, Tuhan, Tuhan yang melawat setiap bangsa, Tuhan yang melawat setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang ada di setiap bangsa-bangsa, ya Bapak. Dan kami berdoa khususnya, Tuhan, untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, pemulihan boleh terjadi, Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Berkati setiap pemimpin di bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, hingga jajaran yang terrendah, Tuhan, yang berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, Tuhan, untuk bisa bekerja dengan jujur, Tuhan, untuk mereka bisa bekerja melayani seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia, Tuhan. Dan berikan mereka hati yang takut, Tuhan, untuk bekerja seperti untuk Engkau, ya Bapak. Dan kami juga rindu, Tuhan, boleh terjadi pemulihan di bangsa kami, Tuhan. Anak-anak-Mu boleh bersatu, Tuhan, untuk menyampaikan Injil. Anak-anak-Mu boleh bersatu, Tuhan, untuk memberitakan, Tuhan, kabar sukacita ini sampai ke daerah terpelosok, ya Bapak. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa di mana saat kami ada saat ini, bangsa Korea. Kami juga rindu, Tuhan, pemulihan boleh terjadi bagi bangsa Korea. Kami percaya, Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk memulihkan setiap permasalahan yang boleh terjadi di bangsa ini, Tuhan. Hedonisme, konsumerisme, apapun itu, Tuhan, yang mementingkan diri sendiri, Tuhan, yang mau hancurkan, patahkan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang hadir di tengah bangsa ini, Tuhan, yang memberkati, mengurapi setiap gereja-gereja yang ada, supaya mereka boleh terus, Tuhan, membawa hadirat-Mu, Tuhan, di tengah-tengah masyarakat di bangsa Korea ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa, untuk BIC Korea, Tuhan, di mana kami boleh tempat kami beribadah saat ini. Berkati pemimpin kami, Tuhan, Pendeta Niko, Pendeta Johan, Ko Harun, Tuhan, dan Ko Dedi dan si Susan sebagai leader kami, gembala kami, Tuhan, yang terus berikan mereka kekuatan, berikan mereka visi yang baru, hikmat yang baru daripada-Mu, Tuhan, sehingga mereka boleh melayani kami, domba-dombanya terus, Tuhan, untuk semakin mendekat kepada-Mu, semakin membangun relationship yang baik dengan Engkau, ya Bapak. Berikan mereka selalu, Tuhan, kemampuan untuk menjadi teladan dan menjadi berkat bagi setiap kami, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan, kami naikkan setiap pokok doa ini, Tuhan, bagi bangsa-bangsa. Kami tahu, Tuhan, yang mendengar, dan Tuhan yang sendiri yang akan melawat setiap bangsa-bangsa ini. Terima kasih, Bapak, terima kasih, ya Tuhan Yesus. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Kita mau katakan, oh Lord my God, oh Lord my God, and I in awesome wonder consider the words I have made. I see the sun, I hear the rolling thunder. I pass through the universe displays then sing my soul, my Savior now to thee. How great Thou art! How
Kami tahu Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menjamah setiap hati-hati kami, hati yang haus akan hadirat-Mu, hati yang haus akan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji besar nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan mencurahkan Roh-Nya di tengah-tengah kita, kita percaya bahwa akan ada kebangkitan yang besar. Boleh terjadi di tengah-tengah kita, boleh terjadi bagi setiap bangsa-bangsa. Apakah kita siap menerima curahan Roh Kudus-Nya? Boleh lambaikan tanganmu. Oke. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu. ketika Roh Kudus tercurah di tempat ini. Pujian Roh Kudus tercurah. Kudus
saudara-saudara. Haleluya. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, renungan harian BIC Korea untuk saat teduh saudara setiap hari. Saudara bisa buka di link website bicsoul.wordpress.com. Saudara akan dituntun untuk terus membaca Alkitab, merenungkan firman siang dan malam, sehingga saudara mengalami pembaharuan akal budi dan saudara bisa membedakan kehendak Allah. Saudara menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian yang berikutnya, hari ini kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Mei. Haleluya. Apakah ada yang hadir? Saya melihat ada Melinda, ada Intan Rosalina, dan ada Mai Anggriani, betul ya? Oke, saya undang Melinda, C. Intan, dan Mai Anggriani untuk maju ke depan. Haleluya. Nyanyi. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kami terima kasih untukmu semua, selamat ulang tahun. Untukmu semua, selamat ulang tahun. Sekali lagi angkat tangan kita ya. Untukmu semua, selamat ulang tahun. Haleluya. Dan kita dari gereja juga ada apresiasi gift untuk mereka. Siap? Siap. Melinda. Selamat tahun ya. 1, 2, 3. Lagi physical distance-nya. Selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Oke. Selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan hormat di tangan kiri mereka. Bertambah 1 tahun, bertambah juga kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka kepada sesama manusia seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Kami berdoa, otoritas, kuasa, kemuliaan, perkenanan, keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan ilahi senantiasa mengikuti anak-anakmu kemanapun mereka pergi Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang semakin hari semakin berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup mereka bisa dinikmati oleh Tuhan, kerajaan sorga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka jadi blessing. Terima kasih Tuhan, genapi seluruh rencanamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami cintai. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi mereka sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan persembahan keuangan kita, sudah dikasih Tuhan. Mari kita angkat di tangan kanan kita dan sama-sama kita berdoa mendeklarasikan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta, keuangan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan kepada kami harta, keuangan untuk kami kelola dengan benar. Dan Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena kami tahu pemberian kami akan membebaskan kami dari belenggu cinta uang yang adalah akar segala kejahatan. Dan dengan kami memberi, kami tahu kami bisa mendukung pekerjaan, pemuritan, penggembalaan yang dilakukan di gereja ini, di IC Korea maupun gereja pusat kami yang melayani bangsa-bangsa, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Semua sukacita memberi, mari sama-sama katakan amin. Your
compares to His grace, where I can see You face to face. I worship You in spirit and in truth. I'm reaching for Your heart. You hold my life in Your hands, drawing me closer to You. I feel Your power in You. Nothing compares to His face, where I can see You face to face. I worship You in spirit and in truth. Mari jemaat katakan, come and come Holy Spirit, fall on me now. Come Holy Spirit, fall on me now. I need Your anointing, I need Your power. I love You, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love You more. Sama-sama, I'm reaching for Your heart. You hold my life in Your hands, drawing me closer to You. I feel Your power in You. Nothing compares to His face, where I can see You face to face. I worship You in spirit and in truth. I'm reaching for Your heart. You hold my life in Your hands, drawing me closer to You. I feel Your power in You. Nothing compares to His face, where I can see You face to face. I worship You in spirit and in truth. I worship You. I worship You in spirit and in truth. I worship You in spirit and in truth. Kami mohon roh hikmat, wahyu, dan pengertian, membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Betapa mulianya Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Yesus senantiasa menjadi pusat dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di surga. Berdaulatlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Oke, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Outpouring of Holy Spirit atau pencurahan Roh Kudus. Katakan pencurahan Roh Kudus. The Outpouring of the Holy Spirit. Holy Spirit, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang Esa, Allah kita Tritunggal, Allah yang Esa, namun memiliki tiga pribadi yang setara, sehakikat, dan sejajar, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah saudara, mari kita lihat bersama kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang tadi kita nyanyikan, Tuhan curahkan rohmu, ya. Itu memang permintaan, karena memang saya mau sampaikan firman ini. Terima kasih Patty dan tim pujian penyembahan yang sudah melayani. Mari kita beri apresiasi, tepuk tangan buat tim pujian penyembahan hari ini yang sudah melayani dengan excellent. Haleluya. Siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus Kristus, dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar, ya, belajar kebenaran firman. Dengan kita mencatat firman, itu artinya kita menghormati firman.
Dengan kita mencatat firman, itu artinya kita serius dengan firman. Dengan kita mencatat firman, itu artinya kita sungguh-sungguh mau merenungkan firman siang dan malam, kita mau melakukan dan kita mau membagikan firman itu kepada orang lain. Dan jika saudara melakukan itu secara konsisten dan persisten, maka saudara pasti bertumbuh dewasa secara rohani menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Karena di gereja ini, saudara akan dikembangkan menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus dengan visi raise up, reach out, impact. Mari kita buka kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kitab Yoel ini, saudara, khususnya pasal 2 ayat 28-29 yang barusan saya baca, saudara, ini ada dalam konteks janji pemulihan Allah bagi bangsa Yehuda. Sekali lagi, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 ini konteksnya adalah janji pemulihan Allah kepada bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda mengalami kehancuran akibat dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan, saudara. Kalau saudara lihat Yoel pasal 1, di sana dikatakan murka Tuhan atau hukuman Tuhan datang kepada bangsa Yehuda yang menyembah berhala, saudara. Ada tulah belalang dan ada kekeringan. Kemudian di pasal 2 dikatakan juga oleh Nabi Yoel datangnya bangsa asing yang kita tahu dalam sejarah itu adalah bangsa Babel, kerajaan Babilonia. Kerajaan Babel atau bangsa Babel itu datang menghancurkan kerajaan Yehuda sehingga mereka porak-poranda akibat penyembahan mereka kepada berhala, saudara. Sebetulnya Allah itu sudah sangat baik karena Allah memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat. Katakan bertobat. Ya. Jika bangsa Yehuda mau bertobat, maka Allah berjanji akan memulihkan kembali kondisi mereka baik secara fisik maupun secara rohani atau secara spiritual. Nah, Yoel 2 ayat 28-29 ini adalah janji pemulihan Allah secara spiritual, secara rohani, ditandai dengan pencurahan pribadi ketiga dari Allah yang Esa, ya, yaitu pencurahan Allah Roh Kudus. Nah, saudara menarik di ayat 28 dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi, ya, katakan akan terjadi, ya, berarti belum terjadi, betul ya? Ini nubuatan, sesuatu yang bersifat masa yang akan datang, saudara, ya. Jadi belum terjadi pada waktu Nabi Yoel berbicara saat itu, belum terjadi. Akan terjadi, ini berbicara suatu masa, suatu era, atau suatu zaman yang baru. Ya, akan terjadi, ini berbicara suatu masa, suatu era, new era, ya, atau suatu zaman yang baru, saudara. Nah, saudara, Perjanjian Lama, Old Testament, itu menjelaskan secara jelas sekali. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, saya harus jelasin supaya saudara nggak bingung bahwa Roh Kudus atau Roh Allah pribadi ketiga dari Allah yang Esa itu berdiam hinggap, ya, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, seorang teolog bernama Charles Ryrie dalam bukunya Teologi Dasar mengatakan bahwa Roh Kudus itu selective indwelling. Itu kalimat selective indwelling, artinya hanya mendiami orang-orang secara tertentu, selektif, orang-orang tertentu saja. Ya, Alkitab catat tidak semua orang percaya di Perjanjian Lama, tidak semua umat Allah di Perjanjian Lama itu didiami oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu, Musa, ya, Yusuf. Yusuf dipenuhi Roh Kudus, dicatat Firaun tuh melihat Yusuf itu penuh Roh Allah sampai Yusuf diangkat jadi penguasa Mesir, orang nomor 2 setelah Firaun. Karena hikmatnya luar biasa. Daniel juga begitu, di area pemerintahan 4 raja, Daniel selalu dipercaya tanggung jawab yang besar. Saudara, ya, kemarin Rivaldo udah share juga mengenai Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego juga. Saul juga, Raja Saul, meskipun akhirnya Roh Allah keluar dari Saul. Kemudian masih banyak lagi, saudara. Ya, Raja Daud tentunya, ya, Raja Daud pun tahu konsep ini. Itu sebabnya Raja Daud berdoa di Mazmur pasal 51, janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Raja Daud tahu di masa Perjanjian Lama Roh Kudus itu bisa keluar masuk. Ya, itu sebabnya Raja Daud berdoa supaya Roh Kudus itu tidak keluar dari hidupnya. Jadi dari sini kita memahami bahwa Roh Kudus itu mendiami
orang-orang percaya tertentu saja, dan biasanya Roh Kudus datang karena ada misi atau pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan, dan itu hanya terjadi secara temporer. Katakan temporer. Ya, sementara waktu saja. Sedangkan era baru atau zaman baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel di kitab ini, saudara, ini sesuatu yang belum terjadi dalam sejarah bangsa Israel waktu itu. Ya, ini adalah sesuatu yang bersifat akan datang, di mana Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Katakan semua orang. Ya, di mana anak-anak akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, kemudian teruna-teruna, anak-anak muda, saudara dan saya masih muda, amin. Kita akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, para hamba, laki-laki, perempuan akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini akan berlaku untuk semua orang percaya. Jadi ini bukan di masa perjanjian lama. Bukan di masa perjanjian lama. Ya, sekarang kita tahu ini adalah masa perjanjian baru. Tapi Yoel belum ngerti soal perjanjian baru waktu itu. Yoel hanya bisa melihat aja nubuatan ini, saudara. Bernubuat, menyampaikan mimpi dan penglihatan nih, saudara ya. Bernubuat, mendapatkan mimpi dan penglihatan. Ini tiga pelayanan ini, saudara tahu. Ini pelayanan kenabian, saudara. Ini profetik. Ini pelayanan kenabian. Nah, kalau di perjanjian lama nggak semua orang percaya mendapatkan kepercayaan melayani dengan fungsi kenabian. Kalau hanya orang-orang tertentu saja yang menjadi nabi, hanya orang-orang tertentu saja yang menjadi imam, hanya orang-orang tertentu saja yang menjadi raja. Halo, betul nggak? Di perjanjian lama. Tetapi kita semua tahu ayat-ayat ini akan digenapi di perjanjian baru, di mana semua orang percaya, yaitu saudara dan saya, kita akan bernubuat, kita akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Artinya kita akan bergerak dalam pelayanan kenabian. Kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa menyampaikan pesan Tuhan. Nubuat itu artinya menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan kepada semua orang. Kan bukan hanya tugas pendeta. Semua saudara bisa khotbah, semua saudara bisa bernubuat. Amin. Semua saudara bisa sharing firman Tuhan. Kalau saudara aktif dalam pool Community of Love, tidak selalu bertemu dengan saya yang berkhotbah. Saya hanya khotbah satu kali saja. Setelah itu saya akan minta saudara-saudara semua orang percaya yang ada di KUL untuk berkhotbah, bernubuat, menyampaikan ya pesan Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Itu di perjanjian lama nggak boleh, haram itu. Ya, itu terjadi di masa ini yang kita semua tahu, masa perjanjian baru. Jadi nubuatan kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29 ini digenapinya di perjanjian baru. Di mana itu? Di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Yuk kita buka penggenapan nubuatan kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 terjadi pada hari Pentakosta orang Yahudi di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, saudara, dikatakan di ayat 1 ketika tiba hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta di sini adalah hari Pentakostanya orang Yahudi. Hari Pentakostanya orang Israel. Nah, saudara tahu orang Israel itu punya 7 hari raya yang harus mereka rayakan setiap tahun. Dan dari 7 hari raya itu salah satu hari yang harus mereka rayakan adalah hari raya Pentakosta, yaitu hari raya tuayan. Jadi Pentakosta itu adalah hari raya tuayan, di mana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu bersyukur kepada Allah untuk musim panen atau tuayan awal yang mereka nikmati setelah setahun lamanya mereka mengerjakan ladang, mereka bercocok tanam. Jadi ini ucapan syukur musim tuayan. Setiap tahun orang-orang Yahudi datang ke kota Yerusalem, karena ada bait Allah di Yerusalem, untuk merayakan itu, saudara. Dan menarik, ketika hari raya Pentakosta orang-orang Israel, mereka sedang berkumpul bersama, orang-orang percaya dikatakan juga sedang berkumpul. Ada 120 murid. Nah, kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 1, saya coba cepat aja ya. Kita semua tahu bahwa Yesus 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup dan untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Lalu beberapa saat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya di Kisah Rasul pasal 1. Apa? Kamu harus berdoa bersama-sama menantikan penggenapan janji Bapa, yaitu kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu 120 murid itu taat pada perintah Yesus. Mereka naik ke sebuah loteng atas namanya Upper Room, nama kerennya Upper Room. Saya pernah ke sana, saudara, ada sebuah tempat yang diyakini itulah tempat murid-murid Yesus berkumpul, saudara, di kota Yerusalem. Ya, dan mereka sama-sama naik ke Upper Room, loteng atas kota Yerusalem itu, saudara, 120 murid, dan mereka semua unity
menaikkan doa pujian penyembahan dalam siang dan malam. Saudara, menantikan penggenapan janji Bapa, yaitu mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu itu 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, atau 50 hari, penta itu 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, tepatnya adalah hari ini, saudara ya. Ini adalah hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus yang kita rayakan tanggal berapa itu? 12 April ya, untuk tahun 2020. Jadi hari ini kita sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Sukacita? Amin. Iya. Nah, saudara, sementara orang-orang Yahudi sedang merayakan hari raya Pentakosta, orang-orang percaya yang berjumlah 120 itu unity, berkumpul di satu tempat. Ya, mungkin kira-kira kayak beginilah. Ya, tapi jumlahnya 120, saudara ya. Lalu menarik adalah tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Nah, bunyi ini bahasa Yunaninya ekos. Ekos itu ada kata yang sudah kenal, echo. Echo itu adalah suara yang menggema. Ekos, kita kenal istilah echo, itu Greek words, yaitu bahasa, itu kata Yunani. Bunyi itu adalah suara yang menggema. Jadi murid-murid Yesus itu mendengar di telinga mereka suara dari langit, suara yang menggema. Yang kedua, ada tiupan angin keras, bunyi seperti tiupan angin keras. Angin berarti sesuatu yang bisa dirasakan. Jadi ada suara yang didengar, ya, lalu suara itu seperti apa? Tiupan angin keras, jadi bisa dirasakan. Dan yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi ada tiga, ada bunyi, tiupan angin keras, dan ada lidah-lidah seperti nyala api. Oke, lidah-lidah seperti nyala api itu visual, mereka bisa lihat. Kalau bunyi mereka cuma bisa dengar, kalau angin mereka cuma bisa rasakan. Tapi kalau lidah-lidah seperti nyala api itu visual, itu sesuatu yang mereka bisa lihat secara fisik. Dan lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap atau berdiam dalam diri mereka masing-masing. Ayat 4 yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka penuhlah murid-murid Yesus dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Dan saudara tahu bahasa-bahasa itu membuat orang-orang Yahudi yang waktu itu kumpul takjub. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2, terlalu kecil, saudara buka Alkitab saudara sendiri. Kisah Rasul pasal 2 ayat 7-11. Orang-orang Yahudi yang saat itu sedang merayakan Pentakosta, musim panen itu tercengang-cengang, takjub dengan apa yang dialami oleh 120 murid di upper room, saudara. Karena mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang bukan bahasa mereka. Coba lihat ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang. Ini orang-orang Yahudi nih. Ya, semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, loh, mereka kan orang Galilea ya. Jadi saudara tahu 120 murid Yesus itu orang Galilea. Mereka berasal dari daerah yang sama, orang Galilea. Tapi orang Galilea, coba saudara lihat ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa apa itu? Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Loh, orang Galilea kan? Kok bahasa Arab? Nangkep gak? Jadi orang-orang Yahudi yang kumpul ke Yerusalem setahun sekali itu, mereka tuh diaspora, atau diaspora. Mereka tuh terserap di berbagai tempat dan daerah, saudara. Ya karena memang bangsa Israel itu kan mengalami pembuangan ya. Jadi mereka diserakan sama Tuhan karena kedegilan hati mereka itu. Jadi mereka ada di berbagai tempat, di berbagai daerah. Tapi setiap tahun ke Yerusalem, ya. Nah, salah satu hari rayanya adalah hari raya Pentakosta. Nah, orang-orang Yahudi itu kaget, loh kok bisa bahasa Arab? Ya. Nah, bahasa-bahasa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea, ayat 11 menceritakan tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kira-kira nih murid-murid Yesus kira-kira ya nyanyi gini, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tapi pakai bahasa bangsa-bangsa. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Tapi saudara pikir, itu yang
dia ngomong orang-orang Galilea. Dia gini ya biar gampangnya. Orang-orang Indonesia. Kita ini kan orang Indonesia. Bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Tapi kita bisa nyanyi perbuatan-perbuatan besar. Kita bisa mengucapkan bahasa China, bahasa Mandarin, ya, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Itali, bahasa Arab, bahasa Mesir, Afrika. Semua bahasa dari berbagai bangsa itu diucapkan oleh orang Indonesia. Itu orang-orang asing itu sudah shock, mereka kaget. Orang-orang Yahudi yang tinggal di berbagai bangsa itu kaget karena mereka, loh, ini kok bisa bahasa-bahasa orang Indonesia kan? Tapi kok bisa bahasa Itali, bisa bahasa China, Mandarin, bisa bahasa Korea, bisa bahasa lain sebagainya. Kira-kira gitu ilustrasinya. Halo, ngerti ya? Itu sebabnya ada yang nyinyir kan? Ada yang nyinyir. Ternyata netizen udah ada di masa itu. Ada yang bilang, wah ini mabuk anggur manis ini pasti si Petrus dan kawan-kawan ini pasti habis mabuk tuak ini ya, arak ini ya, habis minum soju atau apa gitu mungkin ya. Kenapa? Karena loh orang Galilea bahasa ibunya Aramaik, kenapa bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Asia, Kapadokia, Mesir, Frigia dan lain sebagainya, saudara. Saya mau katakan itu adalah peristiwa supranatural. Amin. Karena murid Yesus tidak pernah belajar bahasa-bahasa itu sebelumnya. Tidak pernah kursus. Tidak pernah belajar bahasa-bahasa tersebut sebelumnya, saudara. Tetapi kenapa mereka bisa? Karena mereka dipenuhi. Apa arti kata dipenuhi? Saya sudah khotbah minggu lalu. Penuh Roh Kudus. Itu artinya saudara dikuasai, dikendalikan, dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sama seperti orang mabuk oleh anggur, dikontrol oleh anggur. Orang yang penuh dengan Roh Kudus artinya dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus menguasai dan mengendalikan, kita lihat terjadi kuasa perubahan hidup. Katakan kuasa perubahan hidup. Saudara perhatikan Petrus yang pengecut, Petrus yang penakut, Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Petrus yang sudah broken heart. Ingat saya pernah khotbah tentang Petrus di Danau Tiberias. Aku mau kembali menjala ikan. Petrus yang sudah menyerah dengan Yesus, yang sudah mau kembali kepada kehidupannya yang lama, penjala manusia kembali ke penjala ikan, saudara, karena broken heart, karena kecewa, takut, karena merasa dirinya sudah gagal, dipulihkan oleh Yesus di Danau Tiberias. Dan Roh Kudus mendiami Petrus dan murid-murid lainnya di loteng Yerusalem itu, dan Roh Kudus menguasai, mengendalikan mereka, sehingga mereka mengalami kuasa perubahan hidup. Tahu dari mana? Mereka jadi pemberani. Mereka jadi pemberani. Salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berani memberitakan firman Tuhan. Berani memberitakan firman Tuhan, saudara. Dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi yang nyinyir itu, yang bilang mereka mabuk anggur manis. Petrus berseru begini, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, lagi merayakan Pentakosta ya, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16 kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, saya tertarik dengan kata hari-hari terakhir. Ini nggak ada di kitab Yoel. Yoel cuma bilang akan terjadi, tapi Petrus menambahkan akan terjadi apa? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apa itu hari-hari terakhir? Nah, saudara, hari-hari terakhir itu terjadi antara 2 momentum yang bersejarah. Katakan 2 momentum. Jadi dalam kehidupan orang percaya itu ada 2 momentum yang paling bersejarah yang berkaitan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Momentum yang pertama adalah pada saat Tuhan Yesus datang pertama kali ke dunia, Natal. Itu bersejarah. Kemudian Yesus melayani, mati, bangkit, naik ke surga, dan ada momentum terakhir nih yang belum, yaitu end times, akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang disebut hari-hari terakhir. Jadi kita sekarang ada di mana? Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, betul? Dan sekarang kita ada di end
times. Masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena waktu Yesus naik ke surga di Kisah Rasul pasal 1, Yesus berkata, aku akan datang kembali. Ada 2 orang malaikat yang ngomong sama murid-murid Yesus yang melongong kan. Melongong lihat Yesus naik ke surga gitu ya. Terus malaikat bilang apa? Woi, jangan melongong orang-orang Galilea. Yesus yang kau lihat naik ke surga ini, apa katanya? Akan kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik ke surga. Berarti Yesus datangnya nanti secara fisik sama seperti ketika dia naik ke surga. Dan kita belum alami, kita sedang merindukannya. Amin. Ya kan? Setiap kali doa berkat, saya selalu bilang, Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Itu saya ngutip dari senior pastor kita, Pastor Johan Handoyo. Ya, Pastor Johan Handoyo selalu berdoa berkat seperti itu. Ya, dan saya ikutin beliau. Jadi memang doa itu akan terus mengingatkan kita supaya kita nggak mencintai dunia dan segala isinya. Karena kita tahu kita akan menikmati kekekalan di langit baru, bumi baru, bukan di sini. Amin. Ya, dunianya akan diperbaharui dalam kekekalan nanti. Kapan? Ketika Yesus datang. Itulah hari-hari terakhir. Dan saudara, saya mau beritahu, setelah hari-hari terakhir akan datang hari yang lain di akhir dari hari-hari terakhir, yaitu hari Tuhan. Jadi kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita melayani itu cuman sekarang ini, di hari-hari terakhir. Karena kalau sudah tiba hari lain yang namanya The Lord's Day, hari Tuhan, itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk manusia bertobat. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk manusia melayani. Tidak ada lagi kesempatan untuk manusia memberitakan Injil. Tidak ada. Hanya sekarang waktu-waktunya. Inilah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bilang sama kanan kiri, jangan lewatkan kesempatan ini. Amen. Jangan lewat. Karena kesempatan ini hanya berlaku sementara, akan expire. Pintu akan ditutup. Pintu kasih karunia sekarang masih dibuka, tapi pintu itu akan ditutup pada hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Kalau saudara lihat, itu berbicara tentang hari penghukuman, hari penghakiman, the judgment day. Hari murka Allah untuk semua manusia di dunia ini, saudara. Dikatakan, aku akan mengadakan mujizat, langit tanda di bawah, darah api, gumpalan asap, ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Ayat 21, kita baca bersama-sama, 2-3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi, bagaimana orang bisa diselamatkan? Harus berseru kepada nama Tuhan. Kapan orang bisa berseru kepada nama Tuhan? Pada hari-hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir? Sekarang ini, saudara. Karena setelah hari Tuhan datang, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berseru kepada nama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah berseru kepada nama Tuhan yang mana? Dan banyak orang mengklaim dirinya Tuhan kan? Yang mana ini? Mau panteisme, politeisme, atau monoteisme? Monoteisme aja ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen. Tuhan yang mana ini yang menyelamatkan? Kan harus jelas kan? Tuhan yang mana? Nah, dijelaskan oleh Rasul Petrus, nama Tuhan yang benar, nama Tuhan yang menyelamatkan, yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah nama Yesus dari Nazaret. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, Rasul Petrus berkata, keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Dia. Dia itu ayat sebelumnya Yesus batu penjuru. Jadi kecuali di dalam nama Yesus. Jadi nama Tuhan yang benar, nama Tuhan yang menyelamatkan, namanya siapa saudara? Lord Jesus Christ. Katakan Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2 itu, mulai dari ayat 22 dan seterusnya, Petrus berkhotbah hanya tentang Jesus at the center of it all. Kalau saudara baca itu ayat 22 dan seterusnya, Petrus itu menjelaskan panjang lebar hanya tentang satu pribadi. Siapa Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga. Menarik ya, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, tapi pusat khotbahnya adalah Yesus, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang memuliakan Yesus. Halo, menarik ya. Khotbah Petrus itu tentang Yesus, bukan tentang Roh Kudus. Coba saudara lihat ayat 33, ini bicara tentang Yesus. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan.
Kan ada lagunya, Yesus Tuhan ditinggikan, Symphony Worship, atas segala Allah. Lagunya Pak Niko nih, dinyanyikan oleh Symphony Worship lagi ya. Dimuliakan, naik ke surga. Lanjut, berikan Roh Kudusnya. Benar, itu lagu. Karena memang Roh Kudus itu turun ketika Yesus naik ke surga. Kan ada lagunya kan? Ku menang, ku menang. Gimana sih? Haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup nih. Haleluya dia naik. Roh Kudus turun. Jadi saudara, pencurahan Roh Kudus itu berkaitan sekali dengan karya Yesus sebelumnya, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka Roh Kudus turun, dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 34-35. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, soalnya orang Yahudi itu ngefans banget sama Raja Daud. Saudara tahu benderanya Israel itu bintang Daud. Mereka tuh ngefans banget sama Raja Daud, saudara. Itu sebabnya mereka menanti-nantikan Mesias yang tipologinya mirip-mirip sama Daud. Tapi, saudara tahu nggak? Daud aja itu nulis di kitab Mazmur pasal 110, saudara. Ini kalimat ini nih, saudara. Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini adalah kutipan dari Mazmur 110 ayat 1 yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud nulis gini, jadi Petrus itu cuma ngutip. Rasul Petrus itu cuma mengutip tulisan Raja Daud di Mazmur 110 ayat 1 yang dikenal dengan Mazmur Mesianik. Ini yang nulis Raja Daud, ya. Raja Daud tulis gini, demikianlah firman Yahweh. Ini Tuhannya huruf besar semua nih, lihat kan? Ya, kalau Tuhannya T-nya doang yang kecil, kalau T-nya yang besar, yang lainnya kecil, itu Adonai. Tapi kalau T-U-H-A-N besar semua, itu YHWH, Yahweh atau Jehovah. Itu nama Tuhan ketika di semak belukar. Musa tanya, siapa namamu? Terus Tuhan bilang, aku adalah Aku Esher El Haye. Itu adalah YHWH, Yahweh Jehovah. Nah, Daud bilang, Eko. Ya, firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, saudara, Tuanku ini yang nuliskan Daud. Berarti Daud lagi ngomong, Tuanku berarti Tuannya Daud. Kalau Tuannya Daud, berarti Daud mengakui bahwa dia bukan Mesias. Tapi ada pribadi yang lebih tinggi, ada raja yang diurapi lebih tinggi daripada dia. Makanya Daud bilang, Tuanku. Dan Tuanku itu atau Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Duduk di sebelah kanan. Kalau sudah tahu pengakuan iman rasuli, salah satu bunyi dari pengakuan iman rasuli adalah Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saya sudah jelaskan apa artinya duduk di sebelah kanan. Itu bukan bahasa literal ya. Itu bukan bahasa hurufiah, itu bahasa ungkapan, saudara. Artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga itu artinya apa? Saudara masih ingat khotbah saya? Artinya status, kedudukan, kehormatan, kuasa, otoritas, dan kemuliaan Yesus Kristus itu setara dengan Allah Bapa di surga. Katakan setara dengan Allah. Yesus itu sehakikat dengan Allah. Amin. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bicara soal status, bicara soal hakikat. Karena kita tahu Yesus sehakikat, sejajar, dan setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus tentunya, Tritunggal. Artinya kalimat duduk di sebelah kanan Allah itu mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Semua klaim Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Itu ego eimi. Aku jalan kebenaran, aku roti hidup, aku gembal, aku itu ego eimi. Itu semua hanya perkataan yang diucapkan oleh YHWH, Allah. Yesus itu sedang mengklaim dia itu sejajar, setara dengan Allah. Duduk di sebelah kanan itu juga adalah ucapan ilahi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Keren banget. Kemudian di ayat 36, Rasul Petrus memberikan sebuah deklarasi kepada orang-orang Yahudi yang waktu itu lagi kumpul. Mereka kan agamanya Yudaisme. Mereka itu Yudaisme adalah agama yang hanya memegang hukum Taurat dan kitab Musa, hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Jadi mereka hanya ngikutin apa yang ditulis oleh Musa. Itu orang-orang Yahudi, sampai sekarang pun mereka masih begitu. Judaism, ya. Nah, saudara, ayat 36,
Petrus juga orang Yahudi tapi sudah bertobat jadi murid Yesus. Ya. Dan Petrus mendeklarasikan Yesus itu dengan dua gelar, yaitu Tuhan dan Kristus. Ya, dikatakan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Keras banget ini Petrus ngomongnya. Ya, Yesus yang kamu salibkan itu, mungkin shock itu semua, kaget ya mereka saudara ya. Dia adalah Tuhan dan Kristus, Lord Jesus Christ. Nah, kata Lord, Tuhan, Yesus adalah Tuhan, itu kata Yunaninya adalah kurios. Kurios itu artinya penguasa tunggal. Katakan penguasa tunggal. Dan yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan. Artinya, iman yang menyelamatkan adalah ketika saudara mempercayakan diri saudara pada kekuasaan dan ketuhanan Yesus Kristus. Saya udah bilang beberapa lalu, paling susah orang Kristen itu menyerahkan 3 area kan kepada ketuhanan Yesus, nggak mau diserahkan. Apa yang pertama? Finance, soal duit. Benci banget khotbah tentang perpuluhan, benci banget khotbah tentang memberi. Itu ada orang Kristen yang begitu, tapi bukan di sini. Kalau di sini semua sudah bebas dari cinta uang, semuanya sudah mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Tapi ada orang-orang yang benci banget dengan khotbah-khotbah memberi, murah hati, perpuluhan, benci banget ya. Karena memang itu area yang susah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Soal finance, soal keuangan, orang belum freedom. Yang kedua soal apa? Relationship, soal pacar, soal pasangan hidup, itu juga susah. Karena pacar soal hati. Ya, ada banyak orang ninggalin Yesus karena pacar, karena pasangan hidup. Yang ketiga adalah comfort zone, karakter. Ada orang sampai mati tetap mempertahankan kepahitan, dendam. Sampai mati tetap mempertahankan kemalasan, kekhawatiran, ketakutan, trauma. Sampai mati dia tetap mempertahankan kenajisan, percabulan, perzinahan, hawa nafsu. Ada, tapi bukan di sini. Di sini semua sudah mengalami kemerdekaan karena kita telah menyerahkan kepada kekuasaan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Amin. Yesus penguasa tunggal atas keuangan kita. Yesus penguasa tunggal atas relationship kita. Yesus penguasa tunggal atas karakter kita. Dan yang kedua, Yesus disebut dengan Kristus, Christ. Kristus itu artinya yang diurapi. Katakan yang diurapi. Kristus itu artinya raja yang diurapi. Petrus lagi berbicara Yesuslah Mesias yang Raja Daud tulis di Mazmur 110 itu. Hai kawan-kawan gitu kan. Soalnya kan Petrus orang Yahudi. Jadi lagi ngomong sama-sama orang-orang Yahudi. Hey bro, hey sis, kita sama-sama Jews, kita sama-sama orang Yahudi nih. Gua kasih tahu ya, Mesias yang kalian nanti-nantikan itu. Ini bahasa saya sih. Itu Tuhan Yesus Kristus tahu gitu ya. Terus mereka semua, Alkitab bilang saudara, ketika Yesus ditinggikan, Roh Kudus itu bekerja. Tahu dari mana Roh Kudus bekerja? Coba saudara lihat respon dari orang-orang Yahudi itu. Mereka sangat terharu, saudara. Orang Yahudi itu kan keras banget artinya. Tapi di hari itu mereka sangat terharu dengan khotbahnya Petrus. Nggak tersinggung loh. Padahal Petrus khotbahnya keras banget loh. Keras khotbahnya Petrus. Tapi mereka nggak tersinggung loh. Kenapa? Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu selalu bekerja kalau Yesus ditinggikan. Jadi kalau kita ingin Roh Kudus bekerja, kita harus meninggikan Yesus. Kita harus memuliakan Yesus. Pasti Roh Kudus bekerja. Dan penuaian jiwa itu pasti terjadi. Kalau saudara melihat khotbah saya ini berubah loh. Kalau saudara mengikuti pengembalaan saya selama 7 tahun, saya mengalami perubahan loh. Kalau yang ikut ya, dulu saya khotbahnya karakter kayak motivasi. Saya itu kayak motivator dulu, 2013, 2014. Khotbah itu kayak motivator. Psalms luar biasa. Apa kabar semua? Luar biasa. Hebat, baik. Wah, kayak motivator saya dulu, 2013, 2014. Tapi kalau saudara tahu khotbah saya itu mengalami perubahan. Kalau yang ikut, ya 2019, 2020 saya selalu khotbahin Yesus. Selalu Yesus yang jadi pusat. Karena memang itu yang dikhotbahin sama rasul-rasul. Saudara, gak ada yang lain, cuma itu. Dan itu yang membuat Roh Kudus itu bekerja, saudara. Makanya mereka bisa terharu dan mereka bilang, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini orang-orang Yahudi nih, yang udah dijamah sama Roh Kudus. Kemudian Petrus berkata, bertobatlah, bukan berobat, bertobat. Ya, bertobatlah. Nah, saudara kata bertobat, saya ulangi ya, itu metanoia. Metanoia itu artinya perubahan cara pandang, atau bahasa kerennya worldview. Yang ikut kita udah belajar tentang worldview. Worldview atau belief system. You do what you think what you believe. Worldview saudara itu menentukan cara hidup saudara.
Worldview itu tahu ya, cara saudara melihat segala sesuatu itu worldview. Cara saudara melihat segala sesuatu. Jadi worldview saudara, belief system saudara itu menentukan cara saudara milih pacar. Worldview saudara akan menentukan cara saudara bekerja. Males-malesan atau sungguh-sungguh, itu worldview itu. Seenaknya atau excellent, itu worldview. Ya, worldview saudara akan menentukan cara saudara mengelola keuangan. Ada yang Kristen tapi boros banget, gak pernah ngasih persembahan, tapi kalau untuk belanja, hedonisme, konsumerisme, wah, semua barang-barang mahal yang mereka dia punya. Tapi kalau persembahan, nyanyinya ini, persembahan kami sedikit sekali. Tapi kalau tas, parfum, handphone, mahal. Tapi kalau di ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Masih ada orang nyanyi lagu itu loh, saudara. Itu worldview. Worldview-nya self-centered. Me, myself, and I don't care about God's word. Aku gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Aku gak peduli dengan gereja. Aku gak peduli dengan pemuritan. Aku gak peduli dengan penggembalaan. Aku gak peduli ada orang-orang diselamatkan atau enggak, karena aku yang harus memuaskan hawa nafsuku. Kan hidup hanya sekali, YOLO, you only live once. Hidup tuh senang saja, hiduplah, puaskan jiwa. Sekarang lagi COVID, stres semua. Yang hedon ini stres sekarang sama COVID, saudara. Datang tiba-tiba, nggak bisa hedon lagi soalnya kan bar-bar ditutup, karaoke ditutup, tempat-tempat maksiat ditutup, semua saudara. Bagus juga. Saya nggak bilang COVID bagus ya. Saya diserang macam-macam. COVID itu membuat saya susah, ya, membuat kita semua susah. Saya nggak bilang COVID bagus, tapi kita harus bisa melihat perspektif yang kekal, bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Kita harus punya perspektif dimensi yang baru. 2020 ini tahun dimensi yang baru. Saudara harus upgrade keintiman saudara dengan Tuhan. Saya kutip dari Rivaldo. Supaya saudara punya persepsi atau perspektif worldview-nya itu worldview yang godly, God-centered, bukan self-centered, God-centered. Bertobat itu artinya apa, metanoia? Mana tadi? Nih, bertobat itu, metanoia itu artinya perubahan pusat hidup dari self-centered kepada God-centered. Itu artinya bertobat, metanoia. Nah, lalu ayat selanjutnya itu baru udah hafal kan? Masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Semua sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita hanya baptis orang di musim panas. Jadi sekaranglah waktunya kalau mau dibaptis, karena nanti bulan Oktober sudah tidak ada baptisan air lagi ya, soalnya dingin. Soalnya kita baptisnya di laut, ya. Oke. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus, berkat dari pertobatan ada 2, pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saya tuh tertarik, saudara. Audiensnya Petrus itu siapa sih? Sampai Petrus harus bilang, bertobatlah. Emang Petrus ini lagi ngomong sama orang-orang Yahudi penjina, pemungut cukai. Saya penasaran, karena biasanya kita kalau bilang bertobat itu pasti sama pelacur, orang-orang mabuk, ya, drugs, narkoba, orang-orang jahat gitu kan. Kalau sama mereka kita bilangnya bertobat loh, ya, yang LGBT, yang homoseks, lesbi, bertobat. Tapi tahu nggak audiensnya Petrus? Waktu Petrus ngomong bertobatlah, audiensnya itu ayat 5, saudara. Siapa? Orang-orang Yahudi ya, soleh. Kaget nggak? Bukan pelacur, bukan orang mabuk, bukan drugs, bukan sampah-sampah masyarakat. Bukan. Tapi Petrus khotbah, bertobat lo, worldview lo, dari self-centered, self-righteousness kepada God-centered. Sama siapa dia ngomong? Orang-orang beragama loh, orang-orang saleh loh. Kenapa saya bilang orang beragama? Karena kan setiap tahun mereka harus merayakan 7 hari raya agama di kitab Taurat itu. Jadi ini bukan orang-orang Yahudi kecek-kecek. Ini bukan orang Yahudi. Bukan. Ini orang Yahudi yang serius nih, yang benar. Halo? Ini bukan, kalau orang Kristen bukan orang Kristen kapal selam, Natal sama Paskah doang datangnya. Ya. Ada kan orang Kristen datangnya cuma Natal, Paskah, udah. Ya. Ini bukan, ini mereka orang-orang yang saleh, saudara. Nah, saya tuh bingung sama Alkitab ya. Saudara bingung kan? Ini worldview-nya Alkitab. Petrus itu suruh orang-orang saleh bertobat. Loh.
Bukannya banyak orang kasih worldview, belief sistemnya dunia apa sih? Kalau mau masuk surga harus berbuat baik. Halo? Worldview-nya dunia itu kita diajarin apa? Kalau kamu mau masuk surga, kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus menjadi orang saleh. Benar gak? Perbuatan baik, kamu harus beramal, kamu harus beribadah, rajin ke gereja, memberikan ini, itu, pelayanan segala macam, nanti kamu masuk surga, nanti kamu diselamatkan. Jadi kita kejar itu kan, halo, itu kan worldview-nya dunia. Tapi terhadap orang-orang saleh, Petrus bilang, bertobat loh. Wow. Dari sini kita ngerti Efesus 2 ayat 8-9 bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia. Jangan ada orang yang sombong, memegahkan diri, karena keselamatan itu adalah the grace of God through faith. Nama grace selalu saya ucapkan di khotbah saya ini. Ya, grace datang ya. Saya khotbah grace melulu ini minggu-minggu. Ya, karena itu Yesus itu kan kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa orang-orang saleh disuruh bertobat? Karena belief sistem mereka, kesalehan itu bisa menyelamatkan. Mereka ini kan legalistik. Mereka merasa dengan melakukan ketaatan terhadap hukum Taurat yang Musa tulis, mereka bisa diselamatkan. Padahal di hadapan standar Allah yang Maha Suci, tidak ada orang yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Roma pasal 3 bicara semua orang telah berdosa. Tidak ada orang yang mencari Allah. Loh, agama kan usaha manusia mencari Allah. Tapi Alkitab bilang, Paulus bilang, tidak ada orang yang mencari Allah. Jadi agama itu usaha manusia cari Allah. Agama adalah usaha manusia mencari kepuasan dirinya sendiri. Orang berbuat baik, orang beragama supaya masuk surga. Orang menolong supaya ditolong. Orang berbuat baik supaya terima kebaikan. Sebab akibat. Jadi orang beragama mikirin Tuhan? Enggak. Mereka cuma mikirin ini. Oh, saya harus nolong orang supaya nanti saya ditolong. Saya harus berbuat baik sama orang supaya nanti orang lain berbuat baik kepada saya. Fokusnya Tuhan atau diri sendiri? Diri sendiri. Agama itu self-centered, self-righteousness. Termasuk agama Kristen loh. Karena agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Kita mau berantem soal denominasi gereja lah. Ya, nggak menyelamatkan denominasi gereja. Mau saudara Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, nggak ditanya nanti. Ya, nggak usah berantem lah soal dogma. Karena semua itu tidak menyelamatkan, saudara. Karena di hadapan Tuhan, sekali lagi ini bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, ada nggak orang baik? Ada. Patty itu orang baik. Edo itu orang baik, apalagi Kevin. Kevin itu orang baik. Tapi itu di hadapan standarnya Dedi Santoso yang sudah jatuh dalam. Karena sama-sama orang berdosa, maka kita saling menilai. Oh, kalau Evan itu baik, Rivaldo, Rivaldo soleh. Ya, aduh, kalau mau cari pasangan hidup saudara yang belum nih, Rivaldo itu salah satunya. Wah, pewahyuan firman-Nya luar biasa. Saya berharap khotbah saya ini bisa menggerakkan hati beberapa wanita ya. Iya, saudara. Itu karena hadapannya standar manusia. Ada nggak orang ateis yang baik? Ada, nggak usah beragama. Orang ateis baik, nolong orang lebih dahsyat dari orang Kristen. Banyak. Orang Kristen malah malas-malasan, orang ateis malah lebih rajin. Banyak. Itu tapi di standar kita. Tapi kalau di hadapan standar Tuhan yang suci, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya semua manusia, termasuk yang saleh itu, ya, yang punya self righteousness, merasa diri lebih baik. Kan banyak orang nolak Yesus kan, karena mereka bilang, aku nggak butuh juru selamat, I don't need savior. Saya nggak butuh juru selamat, saya juru selamatnya. Dengan saya berbuat baik, saya bisa masuk surga. Dengan saya berbuat baik, saya bisa diselamatkan. Saya nggak butuh Yesus, betul nggak? Sudah khotbah tentang Yesus, tentang juru selamat, nggak semua orang terima. Nggak semua orang terima. Karena mereka punya self-righteous. Mereka merasa, aku udah baik, lu khotbahin gue lebih rajin dari lo, tahu? Kamu khotbahin saya lebih banyak memberi daripada kamu. Waduh, orang Kristen langsung minder. Kalah saleh sama dia. Ya, ada banyak orang Kristen minder karena orang-orang yang di luar gereja, wow, melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika kita khotbah Yesus ditolak sama mereka. Ada nggak yang begitu? Banyak saudara. Itu sebabnya kita butuh sekali mengandalkan Roh Kudus seperti tema bulan Mei, yielding
to the Holy Spirit. Dan inilah akibatnya ketika Petrus dan rasul-rasul lain dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, penuaian jiwa terjadi. Berapa? 3.000 orang bertobat, terima Yesus dan memberi diri, dibaptis. Jadi hari pencurahan Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja dari segala etnis dan bangsa. Gereja universal itu lahirnya di hari pencurahan Roh Kudus. Saudara dan saya adalah gereja. Amin. Gereja bukan gedung, gereja adalah semua orang percaya dari berbagai etnis bangsa, dari berbagai suku bangsa yang menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi murid Yesus. Itulah Kristen, itulah gereja. Jadi sebenarnya hari ini kita lagi merayakan hari pencurahan Roh Kudus sekaligus merayakan hari ulang tahun gereja secara universal. Gereja yang kudus dan am, pengakuan iman rasuli. Saudara gereja, Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Amin. Di perjanjian baru, Roh Kudus berdiam selama-lamanya. Haleluya. Orang-orang perjanjian lama nggak bisa. Iri mereka sama kita. Karena sekarang di masa kita, Roh Kudus berdiam selama-lamanya sebagai meterai keselamatan. Bilang sama kanan kiri, kamu gereja. Selamat ulang tahun. Happy birthday, church. Selamat ulang tahun, gereja. Sekali lagi, gereja bukan gedung. Ya, Indie Talk ini tempat konser, party room, saudara ya. Ini bukan gedung gereja. Tapi nggak masalah, karena memang Alkitab bilang, kamulah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Orang yang bertobat akan menerima karunia Roh Kudus. Allah berdiam dalam dirinya, saudara. Jadi, saya akan segera akhiri firman saya hari ini, saudara. Jadi menarik buat saya, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah turun belum? Sudah. Roh Kudus sudah turun, sudah berdiam dalam diri kita supaya kita menjadi saksi. Bilang sama kanan kiri, jadi saksi Yesus. Jesus witnesses. Amen. Saudara mau melakukan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah supaya semua orang berbalik, bertobat dan diselamatkan. Winning one more person for Jesus. Jadi hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu adalah Christ event, not Holy Spirit event. That's Christ event. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus adalah eventnya Kristus. Karena Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus adalah roh yang memuliakan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan karena Yesus sudah naik ke surga, bertahta dalam kemuliaannya. Dan Roh Kudus dicurahkan supaya gereja pergi menjadi saksi Yesus, memberitakan Injil kerajaan Allah. Sampai kapan? Sampai kesudahannya. Kapan itu kesudahannya? Saat Yesus datang kembali ke dunia, mendirikan kerajaan yang kekal, consummation, kesempurnaan kerajaan yang kekal di langit baru, bumi baru. Ya, yang tanya apa itu langit baru, bumi baru, ikut kelas kom. Ya, haleluya. Ya, setiap Sabtu jam 1 siang di rumah misi, saudara akan diajarin kebenaran yang jauh lebih dalam daripada khotbah. Karena di situ kita interaksi. Ya, jauh lebih dalam daripada khotbah. Ya, jadi kalau saudara memang punya hati yang lapar dan haus akan firman ya, kalau enggak ya, sudah. Jadi hanya orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus sama firman aja yang akan dipuaskan. Saya akan kupas lebih dalam daripada khotbah. Kalau di Bible study, itu Bible study karena pada nggak mau lulus. Maksudnya nggak mau memenuhi target karena targetnya itu harus 6 bulan. Mereka nggak mau 6 bulan, maunya cuma 3 bulan. Oke, kalau cuma 3 bulan, saya padatkan semua, jadi nggak dapat sertifikat, nggak apa-apa, ya sudah. Ya. Karena bagi mereka sertifikat itu bukan segala-galanya, tapi firman Tuhan. Jadi ini angkatan yang kali ini nggak dapat sertifikat ya, padahal angkatan-angkatan sebelumnya mereka dapat karena mereka 6 bulan mau ya, karena hati hamba ya. Tapi kalau yang ini maunya yang short aja, ya yang cepet-cepet aja gitu ya, pali-pali ya. Ya oke, mungkin karena mereka tahu Yesus sudah mau datang ya, jadi sudah. Nah, tetap semangat ya, peserta kom ya yang lagi online. Ya tetap semangat. Terus lagi pada online. Ya tetap semangat, haleluya. Nah, saudara, mari saya undang para pelayan pujian penyembahan untuk maju ke depan. Saudara, kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir. Halo, betul ya? Dan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Rasul Paulus berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak peduli orang tua, berontak sama orang tua, kasih satu sama lain semakin dingin, ya, cuek is the best, ya, I don't care. Makin lama manusia itu makin antisosial, nggak mau bergaul, nggak mau berinteraksi dengan orang. Kita memang sedang hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan perangkap dan jebakan, saudara. Tapi saya berdoa supaya di masa sulit, saya nggak bilang
COVID-19 ini adalah masa yang mudah. Nggak ada masa mudah. COVID-19 ini menggoncang perekonomian, keuangan di Indonesia, banyak yang di PHK. Ini masa susah, saudara. Ini masa susah. COVID-19 ini juga telah membubarkan semua planning saya di tahun 2020 terhadap BIC Korea. Bubar sudah. Ya, harus pakai cara lain maksudnya. Ya, karena memang ini sesuatu yang tidak pernah diduga dan nggak pernah lah. Ini suddenly tiba-tiba sudah. Tapi saya percaya ini bukan hukuman Tuhan. Ini memang karena keberdosaan manusia. Tapi Tuhan izinkan dan Tuhan tetap berdaulat dan Dia tetap mengerjakan perkara yang bernilai kekal di balik COVID-19 dan goncangan yang sedang terjadi di berbagai bangsa. Saya yakin ini adalah pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan supaya saudara tidak sampai mengalami yang namanya distraction. Hati-hati ya, iblis sekarang lagi bikin distraction. Iblis itu lagi bikin fokus saudara nggak lagi kepada Kristus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tapi sekarang fokus kita jadi pada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Hati-hati loh, distraction itu membuat orang-orang Kristen bukan sekedar takut sama virusnya, tapi takut sama dampak virusnya. Bukan virusnya, dampaknya. Ada banyak orang Kristen sekarang lagi stres, depresi, frustasi menghadapi ini. Itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis lagi bikin distraction, pengalihan perhatian. Harusnya Yesus di pusat hidup kita. Yesus yang bertata memerintah, tapi ini sekarang jadi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, trauma, dan lain sebagainya. Saya tahu ini bukan masa-masa yang mudah, tapi saya tetap mau berdoa supaya di hari pencurahan Roh Kudus di tahun dimensi yang baru ini, sudah ganti logo. Dan di tahun yang baru ini saudara, kita boleh mengalami ya kuasa Pentakosta itu, ada renewal dan ada revival saudara. Mari hari ini saya mengajak kita semua yang sudah mengalami, kita semua sudah percaya Yesus, Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau mengajak kita semua bukan hanya senang didiami oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak cuma mau mendiami kita, tapi Roh Kudus mau memenuhi kita. Amin. Roh Kudus mau menguasai, mengontrol dan mengendalikan pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, ya, studimu, pekerjaanmu, masa depanmu. Maukah saudara menyerahkan karaktermu, relationshipmu, keuanganmu, masa depan, impian, cita-citamu kepada Roh Kudus? Saudara mau? Amin. Saudara mau? Biar Dia yang menjadi pusat atas hidup kita. Dan biarlah di masa-masa sulit ini kita mau ngomong sama iblis, sama roh-roh jahat yang lagi sebarkan tipu muslihat, yang lagi bikin kita distraction. Kita mau bilang gini sama iblis, sama penguasa-penguasa di udara, bahwa kami tidak pernah menyerah dengan keadaan sulit. Kami tidak akan pernah menyerah dengan tantangan. Kami tidak akan pernah menyerah dengan goncangan. Kami akan tetap melaksanakan misi Yesus. Kami akan tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kami akan tetap menjadi saksi Yesus. Di masa sulit ini kami mau deklarasi bahwa kami akan tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Karena tidak ada lagi banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Saya ngajak kita nyanyi lagu ini. Biarlah roh
diri kita masing-masing secara pribadi. Jadi mari kita datang kepada Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus. Ada dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama, ini hari-hari terakhir. Kesempatan untuk bertobat hanya ada pada hari-hari terakhir. Gak ada di hari lain, nanti hari Tuhan, saudara sudah terlambat. Bagi saudara yang masih dikuasai dosa, entah itu cinta uang, kenajisan, kepahitan, kemalasan, ketakutan, kekhawatiran, membelenggu saudara setiap hari, saudara bisa nikmati kasih Tuhan. Saudara nggak bisa nikmati hadirat Tuhan. Saudara depresi dengan hidup ini. Hari ini adalah hari pembebasan karena Roh Kudus dicurahkan untuk menyembuhkan, memulihkan, membuka mata hati, mencelikkan. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, saudara mau melihat Kristus jauh lebih berharga daripada dosa-dosa kita. Kristus jauh lebih berharga daripada ketakutan, kekhawatiran, dan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini menjadi comfort zone kita. Trauma itu juga jadi comfort zone. Kalau ada orang-orang yang mengalami trauma, pengalaman buruk, pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, saudara, hari ini Roh Kudus akan bebaskan. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya mau berdoa. Bapak, Engkau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami mau menggunakan kesempatan di hari-hari terakhir ini untuk bertobat kembali kepada Tuhan, pusat hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami mengizinkan kepahitan, kenajisan, cinta uang, kekhawatiran membelenggu, menyesakkan hidup kami, sehingga kami gak bisa merdeka, sehingga kami gak bisa menikmati kasih. Hari ini kami berdoa kasih dari Allah, kasih dari tempat yang maha tinggi, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jamah Tuhan setiap hati yang terluka, sembuhkan setiap orang-orang yang takut. Kau tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kau punya kekuatan, kuasa, otoritas. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Terimalah kesembuhan, pemulihan, pelepasan, kemerdekaan dari Tuhan. Bertobatlah, kembalilah, berikan dirimu diperintah oleh Allah sebagai pusat hidupmu. Yang kedua, saya mau tanya, berapa banyak dari saudara yang hari ini mau menjadi saksi Yesus? Karena di hari-hari terakhir, dikatakan Injil Kerajaan Allah itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Sekarang memang secara online, tapi kita percaya secara online pertobatan terjadi, saudara. Secara online, banyak orang terima Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam kegerakan Pentakosta ketiga ini, masa penuaian jiwa terbesar terakhir. Saudara mau terlibat dalam kegerakan lawatan Roh Kudus yang terakhir ini. Saudara berkata, Tuhan pakai aku mau jadi blessing buat keluargaku yang belum percaya. Aku mau jadi saksi Yesus buat teman-teman di kantorku, di kampusku, dimanapun aku berada berinteraksi. Aku mau Tuhan Kau pakai hidupku supaya aku boleh memberitakan Yesus kepada mereka. Kalau saudara mau dipakai jadi saksi Yesus, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, dalam nama Yesus, berdoa untuk setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami tahu Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kepentingan diri kami, tapi Roh Kudus, karunia-karunia Roh diberikan supaya melalui hidup kami ada mata air, ada aliran-aliran air hidup yang boleh memancar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami, kuasa otoritas Allah memenuhi kami gerejamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kami semua bergirang, kami semua bersukacita, roh kami menyala-nyala, sampai kami menyelesaikan pertandingan iman kami di garis akhir, finishing well. Buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang rindu dipenuhi Roh Kudus selama-lamanya sampai Yesus datang. Katakan amin. Keep winning. God bless you.